Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga semuanya sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang puasa. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Saudara Akbar. Silakan dipimpin doanya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Oke, terima kasih telah memimpin doa. Untuk selanjutnya, Bapak akan absen. Siapa yang hadir, siapa yang belum hadir, atau mungkin barangkali ada yang sakit. Saudara Bayu, ada? Siapa itu ya? Putra, Saudara Bakhtiar, Saudara Diva. Alhamdulillah, semuanya lengkap ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kalian mempersiapkan buku catatan. Nanti sekiranya ada yang perlu catat, silahkan dicatat. Siapkan buku tulisnya, siapkan pensilnya atau pulpennya. Oke, mari kita sama-sama mulai pembelajaran kita dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pengertian puasa. Apa sih puasa itu? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Oke, lihat di slide ini ya. Bapak menyiapkan slide pengertian puasa. Ada yang mau membacakan? Oke, puasa merupakan terjemah dari soum ya, soum bahasa Arab yang berarti menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ini pengertian puasa. Jadi puasa itu secara bahasanya saum, yang artinya apa? Menahan. Apa yang ditahan? Menahan diri dari rasa lapar, menahan diri dari rasa haus, dan juga menahan diri dari hawa nafsu. Itu yang terpenting. Jadi anak-anak semuanya, puasa itu kita menahan diri dari hal-hal yang tadi telah Bapak sebutkan. Dari kapan? Dari subuh, dari fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi kita tahan diri nih dari apapun yang membatalkan ya. Makan, minum, ya, berhubungan badan bagi yang sudah menikah, dan seterusnya ya, itu membatalkan. Oke, sekarang kita masuk ke dalilnya. Dalilnya di surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayo, siapa yang mau baca? Ya, boleh. Saudara Bakhtiar, silakan baca. Ya, terima kasih ya. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar bertakwa. Ya, surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi puasa itu memang syariat dari dulunya, dari nabi-nabi atau umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Supaya apa? Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita semua bertakwa. Setelah kita mengetahui dalilnya, kita akan melihat syarat-syarat puasa. Di sini ya dijelaskan ada 6 syaratnya. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Nah, beragama Islam ini jelas. Kalau di agamanya Nasrani, orang-orang Kristen, Yahudi, ya itu nggak wajib berpuasa. Tapi orang Islam maka wajib. Dan ini syaratnya. Yang kedua, berakal sehat. Artinya apa? Tidak gila. Fungsi akalnya masih baik, gitu ya. Balik, ya balik itu artinya sudah mencapai umur. Ya biasanya kalau laki-laki biasanya nih ya 15 tahun ke atas. Kalau perempuan ya 9-10 tahun ke atas. Suci dari haid dan nifas, ini khusus kaum wanita. Jadi dia sedang tidak haid ataupun sedang tidak nifas. Kemudian yang kelima, bermukim, tidak sedang berpergian jauh ataupun mampu, tidak sedang sakit. Nah, itu syarat puasa. Jadi kalau syarat-syarat ini sudah terpenuhi, maka wajib bagi setiap orang untuk berpuasa. Sekarang rukun puasa. Cuman 2 di sini dijelaskan.
Yang pertama adalah niat. Ya, niat itu tempatnya dalam hati. Tapi bagi puasa wajib, puasa Ramadan, kita niatnya di malam sebelumnya. Ya, boleh juga diucapkan, tidak menjadi masalah. Ya, biasanya di perkampungan itu dilafalkan ya. Ya, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi satu kali untuk 1 bulan itu nggak jadi masalah. Ya, yang penting kita meniatkan diri untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang kedua, imsak, menahan. Ya, artinya menahan diri dari hal-hal yang dilarang. Apa aja yang dilarang? Makan, minum, ya. Kemudian ya termasuk di dalamnya kita menahan diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Oke, sekarang ini kecil-kecil ya. Kita masuk ke hal-hal yang perbuatan yang disunahkan ketika puasa. Ya, apa aja di situ? Ya, yang pertama adalah menyegerakan berbuka. Ya, jadi ketika waktunya buka kita segera untuk berbuka. Yang kedua, makan sahur. Ya, meskipun nggak makan sahur sebenarnya tidak apa-apa, tapi ini adalah hal-hal yang disunahkan. Jadi makan sahur. Kemudian yang ketiga, menggosok gigi pada waktu pagi, karena ketika siang hari yaitu makruh ya, dalam artian khawatir nanti ada air yang masuk ke dalam tenggorokan. Membaca dan mengkhatamkan Al-Quran, karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sholat malam ya, atau biasa kita sebut dengan sholat tarawih ya. Kemudian memperbanyak doa, senantiasa berdoa ya, karena ini bulan mulia. Kemudian memberi buka puasa. Nah, bagi yang mempunyai kelapangan waktu ya silakan memberi buka puasa kepada orang. Ya, bagi yang punya keluasan rezeki atau harta. Oke, itu adalah beberapa yang dianjurkan ya, perbuatan yang disunahkan ketika puasa. Nah, ada lagi perbuatan makruh. Nah, makruh itu artinya harus kita hindari. Artinya makruh berarti kan dibenci, ya, harus kita hindari. Oke, yang pertama adalah mandi dengan mengguyur atau berendam, ya. Siang-siang mandi, ya. Siang-siang mandi, mengguyur, bahkan berendamkan diri. Nah, itu makruh karena bisa jadi ya kalau nggak sengaja ya. Ya siapa tahu kan ketika mandi guyur ada yang masuk lewat itu kan ya bisa dipastikan nanti akan batal gitu. Kalau dalam mandi tersebut secara tengah terlalu air, hal ini tidak membatalkan puasa, cuma ini makruh saja sih. Melakukan suntikan baik suntikan berupa obat ataupun makanan. Nah, ini nggak boleh karena masuk ke dalam tubuh. Bekam ya, ketika puasa ya nggak usah dibekam karena tubuh kita dalam kondisi yang perut kosong gitu ya. Berkumur-kumur sikat gigi setelah matahari tergelincir ya, siang hari, sore hari, itu makruh. Boleh memakai parfum. Nah, itu adalah perbuatan makruh ketika berpuasa. Oke, sebelum kita lanjutkan ya, kita ulangi materi-materi yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama adalah pengertian puasanya. Ya, jadi anak-anak harus mengerti tentang pengertiannya. Apa pengertiannya? Puasa merupakan terjemahan dari saum, bahasa Arab yang berarti menahan diri. Istilah puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dimulai dari terbit fajar, subuh sampai terbenamnya matahari. Kemudian dalilnya. Nah, dalilnya soal Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian syarat puasa ada berapa? Ada 6. Kemudian ada rukun puasa ada berapa? Ada 2. Dan perbuatan yang disunahkan ketika puasa. Nah, ini ada sebenarnya banyak ya, nggak cuman ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Kemudian bermakruh. Nah, ini juga sebenarnya banyak, cuman kita sebutkan 5. Nah, materi kita untuk selanjutnya adalah hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, ini penting sekali. Jadi kan kita menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Apa itu? Yang pertama jelas, kita tidak boleh makan dan minum dengan sengaja. Jadi jangan sampai nih tiba-tiba ketika puasa
ya lapar dengan sengaja makan jelas itu batal. Kemudian muntah, ya muntah dengan sengaja bisa jadi di korek-korek atau di apalah supaya dia muntah dengan sengaja. Berniat berbuka puasa, jadi misalkan pagi hari, siang harinya dia sudah niat, pokoknya saya mau batalin puasa aja deh nanti jam 1. Nah itu udah batal sebenarnya. Mengalami haid atau nifas, jelas ini buat perempuan ya, tiba-tiba keluar darah haid atau nifas, maka dia batal puasanya. Keluar air mani karena meluk atau mencium istri atau suami atau bermasturbasi, nah ini juga batal ya, karena dia menyalurkan nafsunya, maka ini juga menjadi pembatal puasa. Bersenggama, nah bersenggama itu artinya bersetubuh suami istri ya, suami istri aja nggak boleh, apalagi yang bukan suami istri. Nah ini tidak hanya batal puasa, tapi juga nanti ada kafarot ya. Kafarot itu artinya tebusan ya, atau hal-hal yang sudah dilakukan karena dia berbuat dosa. Hilang akal ya, akalnya hilang, kemudian merubah niat. Nah itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa ya. Itu materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan anakku semuanya sehat dan bisa memahami tentang arti puasa. Oke, sekarang pertanyaan. Tapi sebelum pertanyaan, Bapak beri waktu tadi untuk memurojaah atau untuk mengulang kembali materinya. Ya, silakan, atau untuk melihat-lihat lagi. Oke, sudah ya. Sekarang pertanyaan. Yang pertama, siapa yang bisa silakan angkat tangan. Ya, apa pengertian puasa? Ada yang bisa? Oke. Yang kedua, sebutkan dalil puasa. Ya, sebutkan itu berarti tidak hanya menyebutkan surat dan ayatnya saja, tapi menyebutkan juga bunyi dari ayat tersebut. Oke. Yang ketiga, apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Oke, semuanya alhamdulillah baik. Nah, dari sini alhamdulillah semuanya sudah bisa ya mengerti tentang apa itu puasa. Mudah-mudahan anakku, puasa itu hikmahnya juga banyak ya. Selain membuat tubuh kita menjadi lebih sehat, puasa juga menjadikan kita lebih mengerti tentang sosial. Apa itu? Ya, kita jadi merasakan apa yang orang lain rasakan. Mungkin di luar sana banyak orang yang kelaparan, banyak orang yang belum makan, dan kita merasakan apa yang mereka rasakan. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi pelajaran buat kita agar empati kita, ya rasa peduli kita terhadap orang lain semakin tumbuh dan semakin baik. Ya, empati kita semakin tumbuh dan semakin baik. Untuk selanjutnya, ya. Bapak berikan tugas untuk pekerjaan di rumah kepada anak-anakku semuanya. Tugasnya adalah silahkan cari hikmah yang kalian rasakan selain yang tadi Bapak sebutkan. Hikmah tentang puasa, hikmah tentang puasa. Ya, mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya tugas-tugas itu bisa selesai dan dapat dikumpulkan. Oke? Begitu ya anak-anak ya untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan anak-anakku bisa menjalankan puasa nanti di bulan Ramadan dan semuanya diberikan kesehatan. Oke. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.